Nggak sabar, apa sih yang diceritain tadi kan gulai kambing sebagai primadonanya kaum laki-laki, apakah benar? Yang jelas ada tahapannya. Itu disuruh istri beli apa namanya itu ya, jahe. Jahe. Saya beli ini kuas gitu. Saking Saking nggak taunya, nggak tahu dulu. gitu. Kuliner ini apa namanya itu sesuatu yang perekonomiannya maju gitu di usaha kuliner Iya, ini. betul. Das itu. Sampai dia bilang keluarganya makan itu seperti kena serangan jantung. Saking pedasnya gitulah, apa istilah sambil bercanda. Cuma seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang impian. Hari ini ketemu Rama Omel, kita kedatangan tamu. Saya udah biasa manggilnya Om sih, karena udah sering juta kenal juga sama Om. Jadi dia punya usaha yang nama usahanya nih lumayan gimana ya? Gulai kambing. Gulai kambing, nama gulai kambingnya Pange Setujuh Lisa. Nah, ini menarik, nanti kita coba cari-cari informasi gulai kambing Pange Setujuh. Ini Lisa, ini menarik. Mau kita ya cari-cari gali-gali informasi apa yang menarik dari masak gulai kambing. Yang jelas ini usaha orang Tualang pastinya, nanti kita nggak sabar kan. Mau kita undang Om kita ini. Kita panggil Om, silahkan Om, datang Om, masuk Om. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Ayo. Silakan duduk Om. Siap-siap. Iya, ini menarik Om nih. Ini dari mana nih Om? Dari kita tinggal di kilometer 7, di Iya, kilometer 6, kilometer maaf, 6. di belakang SD Imam Ahmad di Imam Jam Sostek ya. Iya. Jadi alhamdulillah kita tinggal di situ sudah sekitar 15 tahunan lah. Lumayan lama. Iya. Alhamdulillah. Jadi termasuk warga Perong juga gitu. Iya, Udah lama gitu kan, jelas. sekitar dari tahun 97 kita masuk sini. Wah, luar biasa Om. Jadi Om dari Lajang Om. Dari Lajang, Tualang, ya, Jadi betul memang sekali. bukan ibaratnya orang udah lama lah. Ya, dikatakan. alhamdulillah. Kalau ibarat kata orang-orang Tualang nih, orang Pawang, kalau udah minum air sungai Siak itu susah untuk kembali lagi. Pasti akan kembali lagi ke betul. Terawang Tualang gitu Om. Om kebetulan tadi langsung dari rumah kah atau gimana Om? Kita dari rumah tadi, karena biasanya kita ada kegiatan jualan juga. Oh, alhamdulillah. Nah, jadi dari pagi, biasanya itu siang, kemudian sore. Nah, jadi kemudian ada undangan dari Bang Omel ke sini, iya, jadi kita hadiri insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak nih Om. Memang kita tunggu-tunggu nih Om nih. Iya. Kapan ya bisa datang ya? Iya. Om. Ini kan Om sibuk nih kayaknya, pesanan gulai kambing lumayan banyak nih kayaknya. Alhamdulillah. Oke Om. Oke. Kalau orang bilang sih Om, gulai kambing ini primadonanya kaum laki-laki, itu benar nggak? Nanti tunggu dulu, menarik, nanti Om jelaskan nanti. Baik. Yang jelas kita nanti kita tanyakan yang jelas pertama. Yang akan kita tanyakan yang pertama ya Om, ya histori awal mula Om buka usaha gulai kambing. Yang kedua nanti izin Om, alasan kenapa Om pengen berbisnis usaha gulai kambing. Setelah itu nanti langkah-langkah apa saja sih awal mulanya dari titik dari nol, awal memasak gulai kambing. Jadi nanti setelah itu gulai kambing ini kan membuat orang suka nih, kenapa ya Om? Nanti kita coba jabarkan. Untuk perdana ini kan orang nggak sabar juga nih, terlalu banyak nih Omel ngocehnya, nggak sabar, apa sih yang diceritain tadi kan gulai kambing sebagai primadonanya kaum laki-laki, apakah benar? Yang jelas ada tahapannya, nggak bisa juga langsung kita ngomong ke situ. Jadi yang pertama kita akan bahas histori awal mula Om buka usaha gulai kambing dan namanya usaha kenapa Pange Setujuh Lisa. Tuh Om, tolong jelaskan dulu kenapa nggak bikin Pange yang lain gitu? Namanya gitu ya. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama sekali, alhamdulillah ya,
saya pribadi itu berterima kasih kepada Bang Omel dan kru yang telah mengundang kita untuk bincang-bincang santai ya. Iya, di Temu Ramah Omel. Iya, betul, Temu Ramah untuk membuka sedikit barangkali ya itu tentang usaha kita, itu usaha kambing, masak kambing Pangi Setujuh Liza namanya. Baik. Jadi sedikitnya kita ceritakan historinya, mungkin ringkas saja, tidak banyak mungkin. Jadi sebetulnya kita ini tidak ada basic jualan, tidak ada basic dagang ya. Gitu. Jadi kita dulu sebagai karyawan di salah satu perusahaan di Perawang ini. Iya, betul. Kemudian kita juga nggak pandai masak sebetulnya, nggak ada basic masak gitu, bukan koki, bukan apa-apa. Oh iya betul. Jadi ketika kita memutuskan untuk beralih profesi dari karyawan itu karena ada sebab-sebabnya, salah satunya itu karena alasan kesehatan. Nah, jadi kita ada alasan kesehatan, kemudian kita minta resign, kemudian kita pilihlah kuliner. Nah, ya seperti saya bilang tadi itu kita sebetulnya masak tidak bisa masak, bahkan untuk bumbu aja kita nggak tahu. Jadi saya pernah dulu ya waktu ketika masih awal-awal menikah, itu disuruh istri beli jahe. Saya beli lengkuas gitu, saking nggak tahunya betul sekali ya. Jadi kita betul-betul memang dari nol ya, mengenal bumbu-bumbunya, kemudian proses masaknya juga. Luar biasa. Jadi ini memang proses belajar gitu ya. Titik nol betul. Betul dia. Jadi ketika kita resign itu, kita memutuskan untuk ke kuliner ini karena kita dapat beberapa informasi ya dari orang-orang juga bahwa kuliner ini sesuatu yang perekonomiannya maju gitu di usaha kuliner ini. Betul. Artinya peminatnya banyak juga ya. Jadi kita putus ke sana. Sebelumnya itu kita belajar ya. Kalau saya bilang tadi kita tidak bisa masak, alhamdulillah istri. Jadi beliau hafizahullah taala itu dari keluarga yang berdagang dan pandai masak. Suka masak. Jatuhnya hobi masak lah gitu. Betul ya. Jadi dari beliau lah saya sedikit banyak belajar tentang baik memasak, mengenal bumbu dan sebagainya. Kemudian kita nekat saja gitu ya pertama ya. Nanti ada historinya sedikit saya bicara kenapa kita seperti itu. Untuk membuka kedai nasi. Oh, kedai nasi. Awal pertama sekali. Apa tuh namanya? Menarik nih. Namanya waktu itu di Perawang juga ya, di Kilo 6 sana kita buka. Itu namanya gulai kambing Pangi Setuju. Belum ada Lizanya lagi waktu itu. Ya, jadi ini kan kedai nasi. Jadi bukan hanya gulai kambing, ada juga sama-sama yang lain. Cuma seperti itu. Setelah kita berusaha kedai nasi ini, ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Bahasanya nggak kita harapkan lagi ibaratnya. Ya. Seharusnya ekspektasinya kita pengen ini akan sukses, nyatanya itu. Ya. Lanjut. Jadi ternyata setelah kita sekian tahun kan kita akhirnya belajar bahwa di sana ini apa saya aja perkiraan saya aja, mungkin yang orang ekonomi lebih tahu, mungkin barangkali istilahnya. Ada namanya itu yang pembeli dan ada yang namanya pelanggan. Betul. Nah, jadi kalau pembeli ini ya dia hanya sekedar beli aja, atau mungkin dia lagi butuh, atau mungkin tidak ada pilihan lain. Iya betul. Kalau pelanggan itulah yang akan kita cari karena dia tetap membeli produk kita. Iya betul. Akan dicari. Nah jadi ketika kita awal-awal buka kedai nasi itu mungkin barangkali itu yang masih kurang kita pelajari. Jadi akhirnya pelanggan tidak seberapa, kemudian lama-lama tentu omset turun. Jadi akhirnya kita tutup dan kita beralih lagi. Kuliner juga. Iya. Jadi bikin usaha kerupuk.
Oh, kerupuk sagu menarik namanya. nih Om. Ya. Sagu. Ini juga sama. Berapa lama, sorry Om, berapa lama Om? Di kedai nasi. Bukan yang usaha kerupuk tadi. Kerupuk di kedai nasi lebih kurang setahun. Setahun ya. Kemudian di kerupuk di sekitar 2 atau 3 bulan. Karena memang ada beberapa faktor ya. Jadi kerupuk ini dia butuh sinar matahari untuk jemur terus. Ketika musim penghujan, nah kebetulan musim penghujan waktu itu ya. Jadi agak kurang gitu, agak kewalahan kita jadinya gitu kan. Mungkin bisa jadi Allah nunjukkan ini usaha nggak cocok di kerupuk nih. Mungkin ya kita itu takdir Allah bahwa kita terbaik sangka pada Allah, mungkin ya itu belum cocok bagi kita seperti yang Bang Amel bilang tadi. Siap. Jadi akhirnya apa? Kita mencoba jual bakso. Ini semuanya pokoknya semuanya dicoba nih. Kuliner juga ini kuliner ya. Jadi yang menarik ini Bang Omel ya, itu ketika pertama kita jualan itu ya mencoba bikin sendiri gitu. Kita sebelumnya kan belajar di internet, di YouTube segala macam gitu kan. Kita bikin rasa bakso tapi nggak bentuk bakso. Gimana nih? Maksudnya ini menarik ini dibahas nih. Rasanya kalau kita makan seperti bakso biasa, tapi bentuknya itu nggak bentuk bakso, bulatnya juga, warnanya pun nggak putih-putih. Pokoknya orang bilang itu bukan bakso, tapi bakso sebetulnya dari ayam gitu ya. Kenapa? Kita belum tahu ada rahasia-rahasianya, trik-triknya membuat bakso. Jadi bahasanya asal jadi ya. Ini bahasanya. Lanjut Om. Ternyata ketika kita nonton YouTube itu nggak seperti ekspektasinya kita bikin sendiri gitu lah. Jadi ada trik tersendiri untuk membuatnya. Betul. Jadi kita alhamdulillah ditunjukkan oleh Pak Gus Hafizahullah Ta'ala, teman saya itu. Jadi beliau tunjukkan cara membuat bakso yang benar. Jadi saya ucapkan kalau seandainya beliau nonton ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal beliau ini amal yang bermanfaat untuk saya ya. Amin. Jadi ketika kita bakso inilah alhamdulillah perekonomian kembali membaik, karena sebelumnya pesangon dari dari Risen itu sudah habis untuk di kedai nasi dan lain-lain untuk kehidupan sehari-hari lah ya. Betul. Jadi ketika kita udah mulai agak sedikit tenang ya, dan kita ingat lagi usaha yang pertama tadi itu. Tentunya ini kita nggak tinggal diam nih, harus ada usaha lain selain usaha pentol. Betul sekali. Ya. Jadi ketika kita, karena ini alat-alat ada ya, alat-alat bekas dari kedai nasi itu, jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan gitu kan. Nah, kita kembali lagi nih, sekitar mungkin tahun 2017-an lah ya. Kita mulai lagi untuk mempromosikan, mempromosikan ke kawan-kawan yang atau pelanggan-pelanggan lama di kedai nasi dulu. Yang jelas kawan-kawan terdekat kita dulu. Betul sekali kita lah ya. Atau ada grup-grup WA kita promosikan kita kasih tahu situ bahwa kita buka gulai kambing. Nah, ini alhamdulillah mulai sedikit orang datang kan tanya dulu semacam ada yang jadi dan enggak. Itu biasa lah namanya kita awal-awal gitu ya. Sekarang pun seperti itu juga sebetulnya. Jadi menarik nih Om, sorry saya potong nih Om. Ada nggak orang yang ibaratnya kecewa berlebihan? Kira saya nih memang gulai kambingnya nih kayaknya enak kok, nyatanya kok kurang enak ya. Ada nggak protes seperti itu Om? Kalau seperti itu insya Allah nggak ada, cuma ada komplain. Nah saya ceritakan sedikit ya. Komplainnya gini ya, mungkin agak lucu sedikit. Jadi ada seseorang tuh mesan kambing akikah dengan kita gitu kan. Jadi qadarullah memang nggak kepedasan. Itu saya akui memang cabai waktu itu memang pedas gitu ya. Jadi kita cabai biasa gitu kan. Jadi beberapa saat kemudian setelah acara itu selesai, itu kita kasih tahu bahwa pedas itu. Sampai dia bilang keluarganya makan itu seperti kena serangan jantung. Saking pedasnya gitulah. Apa kira sambil bercanda kan mungkin di luar orang Sumatera mungkin yang makan ini. Kalau orang Pulau Jawa mungkin nggak bisa. Juga lidahnya berbeda. Jadi sebentar. Jadi qadarullah alhamdulillah sebetulnya kan berapa bulan kemudian ada adiknya dari yang orang yang akikah tadi itu, adiknya lagi akikah sama kita juga, mesan kambing sama kita. Jadi kita kurangilah cabenya. Dikurangi porsinya, jangan sampai cabai yang pedas sekali gitu kan. Sebelumnya ya.
Nah, yang lucunya Bang Omel ya, justru ketika setelah selesai acara itu beberapa saat kemudian ya, dia ngomong sama kita, Bang, kenapa itu enggak pedas seperti kemarin? Lah, saya bilang ini kan, saya khawatir nanti kan apa namanya? Saya kira yang sebelumnya ya. Saya kira kepedasan kemarin itu justru kata dia bilang kan, justru karena pedasnya itulah kami pesan lagi ya. Gitu. Jadi dulu jatuhnya seharusnya yang pertama itu yang enak, jadi karena orang kurangi, jadi berubah rasa atau gimana kurang. Enggak, maksudnya gini, dia pesan lagi, ya keluarganya bilang yang pertama itu katanya kepedasan gitu kan, jadi kita kurangi pedasnya, tapi ternyata dia suka pedas itu gitu loh. Akhirnya ini macam kena prank gitu. Komplainnya agak lucuan sedikit, jadi mungkin barangkali seperti itu. Tapi kalau secara umum alhamdulillah sampai saat ini ya tidak ada belum ada yang istilahnya mengatakan apa istilahnya seperti ini, kecewa yang terlalu berlebihan lah. Ya, alhamdulillah memang memang lihat memang memang ibaratnya memang menjaga kualitas lihat. Iya betul. Jadi kita ada apa nama istilahnya servis untuk pelanggan. Iya. Oke, benar. Jadi mau kita lanjutkan ini atau pertanyaan berikutnya? Boleh nanti kalau ini menarik yang servisnya kita tahan dulu. Ya, siap. Itu nanti titik terakhir. Kenapa nanti kita mau dengar juga nih ibaratnya yang teman-teman Temurama Omel kan nggak sabar apa servis apa nih? Tahan dulu nanti kita cari yang kita bahas yang lain dulu. Oke ya. Oke. Nah, ini lanjut Om. Jadi gini Om, aku mau narik nih Om, tapi belum putus tadi nih. Oh iya. Pange setuju. Liza, gitu sebelumnya kan ada Lizanya. Sebelumnya Om bilang cuma Pange setuju. Liza ini siapa? Ini menarik nih. Liza ini apakah mantan Om kah atau ibaratnya siapa? Om ceritakan dulu Om gitu. Jadi begini ya, seperti yang kita bilang awal tadi, kita ini kan dapat nih masa. Yang masa itu justru dari keluarga istri. Gitu kan? Jadi dia memang ada basicnya, kemudian juga ada basic di berdagang gitu ya. Jadi saya sebagai menghormati dia, kemudian saya tambahkan di belakang nama dia Liza. Liza itu siapa? Istri saya itu. Oh Liza, kan berarti mantan kan? Bukan. Kan itu mantannya itu. Kan mantan kan? Saya tidak ada pacaran, itu langsung menikah dulu. Kan ya. Gitu. Ini menarik nih. Berarti jatuhnya apa bahasanya? Kalau langsung apa tuh? Nazar langsung ada nikah. Apa sih aku lupa? Taruh kemarin menarik. Siap. Oke Om. Berarti yang jelas Liza itu istri. Waduh, maaf kata nih Liza ini membawa hoki nih. Saya berharap seperti itu, tapi hanya mungkin sekedar nama aja. Cuma dari saya pribadi itu untuk sebagai penghormatan pada beliau ya, yang telah banyak sekali berjasa dalam perjalanan saya di depan berumah tangga ini. Dan juga dalam usaha ini gitu. Betul, memang siap. Pange setuju Setuju tuh daerah. Iya betul. Jadi ini ya, Pange itu sebetulnya dia gulai ya, gulai khas dia. Gulai khas ini hanya ada di Setuju itu negerinya, di Payakumbuh sana. Payakumbuh ya. Iya betul. Jadi dinisbatkan ke negeri itu namanya Pange Setuju karena memang dari sana adanya. Gitu. Jadi masakan ini memang agak spesial, cara masaknya pun spesial juga, seperti yang lain gitu kan. Ada perbedaan sedikit. Kemudian dia itu memang kalau ada barale atau pesta itu memang harus dikeluarkan itu. Maksudnya harus dibikinkan. Wajib ya Om, itu memang wajib memang. Berarti jatuhnya kayak udah kayak ada suatu ciri khas gitu Om. Betul sekali, betul ya. Oke Om, ada yang mau Om tanya? Lanjutkan Om? Baik. Atau kita lanjutkan yang lain? Siap, informasi sementara cukup lah. Oke, siap. Ini Om menarik Om. Izin ya Om, sebenarnya kan gini, alasan Om kan berbisnis, berusaha masak gulai kambing ini apa sih Om? Pengennya kenapa harus Om kan tadi Om jelaskan kenapa gulai kambing atau juga ada gulai kerbau atau gulai domba atau yang lain-lain, kenapa harus beli gulai kambing gitu? Salah satunya dari beberapa alasan yang lain itu karena kita belajar itu di
kedenasi juga yang ada di keluarga orang rumah, keluarga istri, itu memang khusus gulai kambing juga. Gulai kambing khusus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua itu bahwa di kambing ini ada berkah. Itu Rasulullah mengatakan ada berkah di kambing ini. Dan alhamdulillah kita sampai saat ini merasakan itu Allah berikan keberkahan dan kita berharap selalu ya setiap usaha kita ini diberikan keberkahan. Alhamdulillah. Jadi kita minta seperti itu. Jadi kemudian di kambing ini di sini terutama di Tualang ini kayaknya masih belum gitu ya, masih waktu itu ya, masih belum. Jadi makanya kita berusaha di usaha kambing tersebut. Jadi memang kayak aku lihat Om terbantu sih kayak gue lihat kan. Soalnya bukan sembarangan sih masak gulai kambing ini, butuh proses yang luar biasa. Maaf kata, salah aja kita penyembelihan atau salah ya kita tata cara untuk masaknya akan membuat proses gagal, ada rasa pengaruhi jadi amis atau gimana. Iya betul. Iya betul. Jadi pada proses mulai dari penyembelihan, kemudian termasuk pengulitan nanti dan pencucian sebelum dimasak. Dimasaknya pun juga ada itu bumbu-bumbu khusus untuk penghilang atau minimal pengurangan anyir dari kambing ini kan. Jadi itu memang ada istilahnya apa namanya ilmunya. Ilmu. Tapi itu memang rempah-rempah tersendiri Om. Iya, betul sekali. Itu tidak bisa, itu memang rahasia rumahan lah. Memang tidak bisa dijabarkan secara langsung. Saya rasa semua kuliner ini ada rahasia. Ada ibaratnya ada bumbu andalannya gitu, bahasanya andalan gitu Om ya, betul ya. Oke, lanjut Om. Ini menarik nih Om. Langkah apa saja sih Om atau tahapan masak gulai kambing ini kan kita orang kan tak tahu sih kalau Om mau jabarkan. Boleh. Ini bukan maksudnya ini sebagai tidak langsung kan memberikan edukasi juga memang. Kita kan maaf kata semakin kita memberikan ilmu bermanfaat. Semoga bermanfaat. Kita berpahala jadinya. Pasti itu Om. Jadi saya mohonnya Om memang agak singkat tapi padat. Tapi saya mohon Om jelaskan dari titik ternol. Siap. Om paham ya Om ya? Siap. Oke, lanjut Om. Silakan Om. Jadi sebetulnya kalau secara umum sih simple saja mengolah kambing ini simple sebetulnya. Mungkin ada barangkali pada bagian-bagian tertentu yang perlu penanganan khusus ya. Jadi ketika pertama di penyembelihan, penyembelihan kita memang harus syar'i ya. Kita baca minimal Bismillah, kemudian kita tambah Allahu Akbar atau disebutkan namanya akikah itu. Iya betul. Tapi jangan lupa Bismillah ini sesuatu yang wajib. Kalau dia lupa itu bisa apa namanya salah kita ya, maksudnya itu bisa ada di apa namanya itu sebelum kita tidak sah. Betul. Jadi ketika penyembelihan itu usahakan darah yang keluar banyak. Jadi ketika nyembelih itu memang di dua sisi kiri kanan ini harus putus. Harus cepat dia. Memang harus kalau bisa cepat memang, tapi tidak mesti sekali. Cuma dia harus putus di kedua. Jangan sampai bahasa disiksa gitu Om ya. Iya, kemudian darahnya kan banyak keluar. Nah, dengan darah banyak keluar itu salah satu untuk penghilang amisnya gitu. Berarti ada trik sendiri enggak sembarang. Gulai kambing. Yang membuat orang suka tuh kenapa Om? Alasannya gimana kok? Aku masih bingung deh Om. Om bisa jawab nggak gitu? Tujuannya supaya lama tuh supaya dia awet. Kita bikinkan sertifikat atau tanda dia pernah akikah dengan kita. Jadi yang kedua itu pinjamkan lagi namanya prasmanan. Jadi kita selalu mengarahkan supaya mereka tuh mudah untuk melakukan amalan ini. Karena ini kan amalan akikah ini adalah syariat. Disuruh oleh Rasulullah SAW.